Silakan Bapak Ibu menempatkan posisinya supaya lebih nyaman untuk menyimak apa yang nanti akan disampaikan oleh guru kita, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa banyak manfaat untuk kita semua. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Ustadz Jasir ASP. Kami silakan. Saya depan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat gak nih? Ngantuk gak? Dites ya. Coba sekarang angkat tangannya. Ayo semuanya angkat tangan, ayo. Angkat tangan semuanya. Goyang yang kenceng. Goyang yang kenceng, 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 yang kenceng. Pegang dagunya, pegang dagunya, pegang dagunya. Dagunya Pak, dagu Pak. Dagu. Pegang dagunya, dagu. Banyak yang salah nih. Ngantuk berarti ya? Ngantuk gak? Ngantuk gak? Pegang dagunya ikut-ikutan sama saya gimana ini? Ya udah, nggak apa-apa. Berarti terbukti ngantuk, tapi alhamdulillah udah tertawa ya. Jadi sekarang saatnya acara utama, yaitu kajian dari beliau. Nanti kita beri kesempatan beliau untuk ceramah, ngisi kajian, dan kita beri kesempatan untuk bertanya. Ya, untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan kami persilakan pada Pak Ustadz Jasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menjawab salam yang benar itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bukan waalaikumsalam ya. Coba nanti dilihat tulisannya, waalaikum terus assalamu, itu ada alif lam ma'rifat ya. Jadi kalau menjawab salam, kaidah yang benar adalah waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam ya, karena di situ alif lam ma'rifatnya ada waalaikumsalam ya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Nurul Islam beserta ketua-ketua DKM Masjid dan Mushola yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati Lurah, RW, RT dari Babinsa maupun Babim Kamtipmas,
yang hadir, hadirin wal hadirat, terutama remaja dan anak-anak yang saya cintai. Kita bersyukur malam hari ini dapat bersilaturahim di Mushola Nurul Islam ini. Dalam rangka bersama-sama kita akan berbicara tentang bagaimana memakmurkan rumah Allah. Karena memakmurkan rumah Allah yang disebut masjid ataupun mushola itu adalah bukti keimanan kepada Allah dan hari akhir. Di dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-18 Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kalimatnya itu innama. Innama itu kalau kita belajar bahasa Arab itu disebut jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah itu menunjukkan sifatul lazimah, sifat yang lazim, sifat yang melekat, ya. Jadi kalau ada kalimat innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, maknanya adalah sudah menjadi sifat yang lazim, sifat yang semestinya. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka memakmurkan masjid-masjid Allah. Tidak memakmurkan masjid Allah berarti tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, karena sifatnya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Bagaimana caranya memakmurkan masjid dan musola itu? Hanya 3 saja. 1, aqimis sholat, menegakkan sholat, bukan mengerjakan sholat. Artinya kalau menegakkan sholat, cara sholatnya itu mengikuti Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli, tidak hanya gerakan dan ucapannya, tetapi cara di dalam mengerjakannya itu mengikuti tuntunan Nabi. Apa? Nabi bersabda, khairus sholati minal mar'i fi baitihi illa sholatul maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang itu dikerjakan di rumahnya masing-masing, illa sholatul maktubah, kecuali sholat yang telah diwajibkan. Nah, jadi artinya kalau menegakkan sholat itu, sholat wajibnya dikerjakan berjamaah di masjid atau di musola, tidak di rumah. Kalau di rumah tidak menegakkan sholat, itu baru mengerjakan sholat, belum menegakkan sholat. Dan menjadi ciri utama pengikut Nabi Muhammad SAW itu ya sholatnya berjamaah.
Dalam surat Al-Fat pada ayat ke-29 Allah menyatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujjadan. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang menjadi pengikutnya asyidda'u 'alal kuffar, mereka tegas kepada orang-orang kufar, yaitu orang kafir yang menunjukkan permusuhan. Karena ada orang kafir itu yang menunjukkan sifat permusuhan, itu disebut kufar, maka kita harus keras, tegas. Tapi orang kafir yang tidak menunjukkan permusuhan itu disebut kafir dhimmi, kita harus melindungi. Ya. Ruhama'u bainahum, dan para pengikut Nabi Muhammad itu berlemah lembut, berkasih sayang di antara mereka. Tarahum ruka'an sujadan, kamu melihat mereka senantiasa bersama-sama di dalam rukuk-rukuk dan sujud-sujud mereka. Nah, jadi pengikut Nabi Muhammad itu sholatnya selalu berjamaah dalam sholat yang diwajibkan. Maka dalam hal ini ada 3 pendapat hukum tentang sholat berjamaah di masjid itu hukumnya apa. Yang keras berpendapat ini madhab Hanabilah atau disebut juga madhab Dhohiri, karena berpegang pada dhohirnya hadis yang sahih bahwa sholat berjamaah itu kedudukannya dipandang sebagai rukun sholat. Artinya kalau sholat wajib itu tidak berjamaah dianggap tidak sah. Oh, ini pendapat mazhab Hanabilah atau mazhab Dhohiri. Karena dasar-dasar hadis yang kuat, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah ini, kecuali ada udzur sakit keras atau dalam perjalanan. Pendapat yang kedua adalah sholat berjamaah dalam sholat wajib itu hukumnya wajib. Jadi sholatnya itu sah, tapi berdosa karena meninggalkan jamaah. Imam Syafi'i berpendapat sholat berjamaah itu wajib kifayah. Maksudnya kalau di dalam suatu mukim, suatu perkampungan, di situ sudah ada masjid yang disepakati, kalau sampai tidak ada yang menegakkan jamaah, seluruh penduduk kampung itu berdosa, gitu ya. Tapi kalau sudah ada yang sholat, ya sudah tunai. Artinya ini kewajiban kifayah, itu menurut mazhab Syafi'i. Jumhur ulama berpendapat sholat berjamaah dalam sholat wajib itu sunat muakkadah, sunat yang amat sangat dianjurkan. Ini seringan-ringan hukum. Oleh karena itu
Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, masjid itu selalu penuh. Maka umat Islam mencapai puncak kejayaannya. Nah, sekarang ini orang banyak menganggap sholat berjamaah itu ya kalau longgar saja. Jadi tidak berusaha bersungguh-sungguh menegakkannya. Nah, maka bagaimana membuat musola masjid itu makmur? Tugas DKM itu mengkondisikan musola masjid itu menjadi tempat yang nyaman, yang menyenangkan untuk berjamaah sholat 5 waktu. Maka masjid di zaman Nabi yang harus kita tiru. Zaman Nabi itu masjid itu ada pintunya, tapi tidak ada daun pintunya. Jadi masjid zaman Nabi itu tidak pernah ditutup, tidak pernah dikunci, 24 jam buka. Ya, ini ideal, ini saya usul nanti tidak usah pakai pintu. Ini masjid yang mengikuti sunnah itu. Jangan kasih pintu, jangan ditutup, supaya siapa saja kapan saja ingin masuk ke masjid dengan sangat mudah, jangan sungkan. Itu saya jadi ketua DKM pertama tahun 1999. Yang saya lakukan pertama apa? Saya buang semua kunci masjid, saya buka 24 jam. Malam hari lampu saya nyalakan terang benderang sampai pagi. Banyak yang sepuh-sepuh datang mematikan lampu, mengunci pintu, tapi tidak bisa, wong kuncinya sudah saya buang. Ya. Saya dipanggil, ini kenapa ini tengah malam masjidnya masih buka, lampu masih terang. Saya kalau pada orang tua nggak saya bantah, saya diam aja. Tapi begitu beliau pulang, saya buka lagi, saya nyalakan lagi. Ternyata ketika Masjid Jogokarian kita buka dan lampunya menyala malam hari, banyak orang singgah dari kerja, dari perjalanan, melihat masjidnya terang, terbuka. Wah, belum sholat isya ini sudah jam 11, jam 12 singgah sholat di situ, kamar mandinya bersih. Ya, waktu itu belum punya uang kita, maka saya menjadwal anak-anak remaja bersama kami piket ronda. Setiap malam itu bergantian, ada yang jaga di masjid supaya nanti tidak ada anjing atau kucing masuk berak di situ, dijaga supaya aman. Karena kita belum punya uang, jadi kita piket melayani jamaah. Apa yang terjadi? Sebelum masjid itu dibuka 24 jam, lampu malam hari terang, itu infaknya itu setahun cuma 8.640.000. Karena kalau masjid itu habis isya dikunci, lampunya mati, berarti jamaahnya hanya jamaah lokal. Jamaah lokal itu kalau datang ke masjid tergesa-gesa, sudah adzan baru berangkat. Kadang-kadang mohon maaf pakai sarung, sarung itu tidak ada sakunya, jadi tidak ada bawa dompet. Maka kotak infaknya sepi isinya. Begitu dibuka 24 jam banyak orang transit, infaknya itu meningkat tinggi. Kenaikan bayar listrik cuma sedikit, kenaikan infak banyak. Maka saya laporkan kepada jamaah, termasuk pada yang sepuh-sepuh itu, ternyata kalau masjid itu kita melayani 24 jam, infak kita lebih banyak. Ya.
Sekarang ini kami bayar listrik itu 1 bulan 30 juta lebih. Karena listriknya 150.000 watt. Dan kita ada genset kapasitas yang sama. Jadi kalau listrik PLN mati 6 detik langsung gensetnya nyala. Masih terang. Maka menjadi tempat singgah dari mana-mana. Alhamdulillah infaknya bisa 12 miliar 1 tahun. Kita layani yang singgah itu. Kamar mandinya ada 48. Jadi kalau yang mampir 3 bis itu mau numpang mandi silakan aja. Ya, jangan terlalu banyak antrian. Jumlah kerannya juga kita perhitungkan. Kadang-kadang masjidnya besar, kamar mandinya cuma 2, kerannya cuma 5. Saya pernah ditanya seorang, Pak Ustadz, kalau Jumatan tayamum boleh enggak? Loh, kenapa? Lah kami ini datang mau Jumatan, masjid sudah penuh, antrian di kamar mandi banyak, antrian keran banyak. Khotbah hampir selesai, sudah mau qomat, belum dapat giliran wudhu. Kami nunggu wudhu dulu atau tayamum makmum katanya gitu. Karena fasilitas kamar mandi, fasilitas keran wudhu tidak sebanding dengan ukuran besarnya masjid. Maka masjid zaman Nabi yang dibangun oleh Nabi sampai hari ini tetap dilestarikan. Masjid itu buka 24 jam, lampunya terang benderang, menjadi bangunan paling terang benderang di malam hari dibanding bangunan lain. Silakan Bapak Ibu nanti kalau tindak umroh atau haji, maka masjid-masjid di Mekah Madinah sana malam hari terang benderang dan kapan saja kita mau masuk bisa. Saya tidak tahu orang Indonesia ini terlalu kreatif. Maka saya sarankan kalau jadi pengurus masjid atau musola jangan kreatif. Tiru saja Nabi. Nabi tidak mengunci pintu, tidak mematikan lampu, tiru saja. Di Indonesia terlalu banyak DKM kreatif. Malam hari masjidnya dikunci, lampunya dimatikan. Maka masjidnya sepi karena DKM-nya ngarang sendiri, tidak mengikuti Nabi. Itu DKM yang kreatif. Jangan kreatif kalau jadi DKM. Ikuti saja yang dicontohkan Nabi, karena Nabi itu contoh yang paling benar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh pada diri pribadi Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik, termasuk dalam ngurusi masjid. Itu Nabi itu contoh paling baik. Jangan kreatif, tiru. Kalau Nabi masjidnya tidak dikunci, tiru, jangan dikunci. Malam hari terang, terang lampunya. Bayangkan ya, warung-warung kita ini kalah sama Indomaret, Alfamart, karena warung kita itu lampunya cuma 4, Indomaret lampunya puluhan terang. Karena memang naluri manusia itu suka tempat yang terang. Orang jualan buah saja lampunya terang, mosok itu masjid lampunya gelap. Makanya kalau masjid musola sepi wajar, karena yang suka tempat gelap hanya setan. Jadi pengurus masjid yang suka matikan lampu masjid, membuat orang tidak suka datang ke masjid. Saya senang nih banyak anak-anak ini. Ya, Jogokarian itu dulu kampung abangan, kampung komunis. Baru setelah tahun 66 dibangun masjid. Ya. Yang ngisi masjid anak-anak. Karena yang tua itu yang sholat paling cuma 7 orang, Jumatan ya 7 orang aja yang tua, yang lain anak-anak. Masjidnya anak-anak itu.
Organisasi dakwah yang pertama ada di Jogokarian itu dulu namanya PAD, Pengajian Anak-anak Jogokarian. Nah sekarang sejak tahun 96 diganti, atas usul anak-anak itu diganti Hamas, Himpunan Anak-anak Masjid. Kalau dulu namanya Pengajian Anak-anak. Ya, tiap hari kami itu tidur di masjid. Dulu masih yang tua-tua itu masjidnya dikunci, jadi kami tidur itu cuma di luar. Saya tidur di unda-undaan masjid gitu ya, dengan teman-teman itu. Kalau hujan, waktu itu ada meja pingpong, kami berteduh di bawah meja pingpong. Ya. Sekarang teman saya tidur di masjid itu sudah ada yang jenderal angkatan darat, sudah beberapa yang profesor. Dulu tiap hari kita itu tidur di masjid. Ya. Tapi semangat kita, ya. Jadi dulu waktu kecil itu saya membuat geng, namanya geng botak, bocah-bocah takwa. Nah, itu ya, botak, bocah-bocah takwa. Apa kegiatannya? Ngaji, sholat jamaah, tidur di masjid. Ya. Belajar bersama di masjid. Dulu kita punya lagu waktu kecil itu. Nah, itu orang Jawa ya. Kalau yang Jawa mungkin paham. Yo ben aku guru ora mergo kurang pangan, sinau pikiran sok yen gede dakwah Islam. Islam agamaku ora kena wong sing ganggu, sapa wani ganggu bakal mungsuh karo aku. Itu ya. Jadi ngaji itu jadi kegiatan geng kita ini. Ya, geng botak, bocah-bocah takwa. Ya. Belajar bersama bahasa Inggris. Apa di masjid kita beraktivitas dari anak-anak. Ya alhamdulillah tadi teman-teman tidur saya itu jadi jenderal polisi ada, jadi jenderal angkatan darat ada, yang jadi profesor sudah banyak. Termasuk anak-anak saya biasakan juga tidur di masjid dengan teman-temannya. Alhamdulillah mereka ini dalam usia di bawah 30 tahun sudah pada doktor di luar negeri semua. Itu anak-anak yang tidur di masjid itu. Ya. Kita punya semangat untuk memakmurkan masjid, menyiapkan masa depan yang lebih baik. Ya. Makanya kalau di Jogokarian itu anak-anak itu ada organisasinya di masjid, namanya kalau dulu PAD sekarang Hamas, Himpunan Anak-anak Masjid. Setiap hari ada program namanya Madinah. Madinah itu singkatan Madrasah Diniyah Hamas. Mereka belajar menghafal Quran, menghafal hadis, ya, belajar agama. Kemudian bimbingan belajar. Jadi kalau menjelang ulangan atau ujian, anak-anak itu pulang dari masjid itu setelah jam 10 malam. Karena habis Isya henti belajar, dibimbing, ada yang matematika, yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPS, IPA, yang SMP ya fisika, matematika, kimia. Sehingga anak-anak yang aktif di masjid itu nilai akademik di sekolahnya lebih bagus dari yang tidak ngaji ke masjid. Gitu. Kalau hari-hari libur misalnya kita buat petuah pesantren Sabtu Ahad, yaitu tidur di masjid. Ya, jadi nyantrinya hanya setiap Sabtu, nanti nggak pulang.
Ya, jadi Sabtu dan Ahad itu nanti ada tahajud. Acara yang paling disukai anak-anak di Petua itu namanya JJS, jalan-jalan seram. Jadi anak-anak kecil itu dari SD kelas 1, kelas 2 nanti berpasangan, karena di dekat masjid itu kira-kira 2 kilo itu ada kuburan yang luas sekali, gelap. Nanti absen di tengah kuburan itu cuma diterangi lampu lilin. Nah, ternyata sekarang malah jadi hobi anak-anak itu, paling suka itu acara. Ya kalau di Pramuka namanya dulu jurit malam. Ya, ada acara camping, ada acara leadership, outbound, ya, itu acaranya anak-anak yang di masjid, supaya anak-anak itu bergembira tiap hari di masjid, kumpul belajar agama dan belajar yang lain-lain, supaya mereka lebih siap menghadapi masa depan. Oleh karena itu masjid tidak boleh dikunci, masjid terbuka, ya, tidak boleh malam hari gelap. Nah, gampang supaya anak-anak seneng di masjid itu. Kalau orang Jawa bilang bocah-bocah ki seneng sego ra seneng suworo. Jadi masjid harus ada dapur yang terbuka. Kalau cuma mau masak mie ada kapan saja, mau nasi goreng apa gitu. Jadi kalau lapar udah tinggal masak di dapurnya masjid. Nah, disitulah nanti kreativitas anak-anak akan muncul banyak sekali, ya. Sehingga anak-anak kita banyak yang bisa menjuarai lomba-lomba yang berkaitan dengan sains, penelitian tuh sampai juara internasional. Itu dibiayai oleh masjid, ya. Pak, kita ikut lomba di Hong Kong, berapa orang? 6 orang, final di sana. Oke, tiketnya kita bayarin ini, ya. Nah sekarang ini alumni kita banyak tersebar yang sedang kuliah di luar negeri, maka ketika seniornya ke luar negeri ada yang nemeni, ada yang jemput alumni-alumni kita. Ini anak-anak yang dibesarkan di masjid. Jadi biasakan sholat berjamaah, ngaji bersama. Masjid menjadi tempat bernaung dan tempat untuk memberikan solusi. Karena apa? Banyak anak-anak dari keluarga miskin, Pak, mau belajar bahasa Inggris nggak punya uang untuk kursus. Anak saya minta izin, ya saya dikursuskan bahasa Inggris. Oke, syaratnya satu, saya biayai kursus di tempat kursus terbaik, tapi nanti kamu buka kelas di masjid mengajar teman-temanmu. Sehingga saya membiayai itu murah sekali. Saya membiayai satu anak, anak saya ngajar teman-temannya di masjid. Apa yang terjadi? Ya anak saya jadi pinter karena dia mengajar, mengulang pelajarannya di tempat kursus, ngajar teman-temannya di masjid. Anak saya yang pertama doktor di Jepang umur 26 tahun. Yang kedua umur 27 tahun. Waktu daftar jadi PNS dosen di UI, di seluruh Indonesia ini dosen yang daftar PNS dengan ijazah S3 usia di bawah 30 tahun cuma satu. Ya. Dan tahun 2009 anak saya mendapat International Student Award, dapat penghargaan sebagai mahasiswa teladan sedunia. Ya, anak-anak masjid itu banyak berprestasi dengan cara begitu. Bukalah masjid itu seluas-luasnya untuk anak-anak muda, untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu jadi jenderal,
jadi profesor. Teman saya itu dari Jogokarian kuliah di Teknik Sipil UGM, jaraknya kira-kira 7 km, jalan kaki dulu itu, karena tidak mampu gitu ya. Motor nggak punya, sepeda aja nggak punya, tapi bisa kuliah di Fakultas Teknik Sipil. Akhirnya jadi pimpinan proyek Citandui itu di daerah Ciamis sana. Ya, akhirnya juga ngajar di kampus jadi profesor. Anak-anak yang susah, keluarga yang susah, bernaungnya di masjid. Ngapain kamu susah? Ini sudah ditagih, besok mau ujian, mau ulangan, belum bayar SPP-nya. Maka teman-temannya bilang sama orang tuanya teman-temannya itu kasihan si A itu mau ujian belum bayar SPP. Ya, teman-temannya mencarikan itu iuran dari orang tuanya, bayarin. Maka ketika masjid itu membutuhkan dana pembangunan, ada satu alumni yang dulu dari keluarga miskin itu langsung transfer 700 juta. Karena dia merasa ya kalau nggak ada masjid itu nggak bisa dia itu lulus sarjana. Ya. Maka jangan sampai masjid itu menjadi tempat yang anak-anak miskin tidak merasa nyaman datang. Bukalah, mungkin rumahnya kecil, kamarnya sedikit, berdesak-desaan, biarlah tidur di masjid bersama-sama teman-temannya. Teman-teman yang dari keluarga kaya, keluarga mampu, biar merasakan bagaimana sih jadi anaknya orang miskin. Jadi dari kecil sudah ada kepekaan. Ya. Jadi itu dulu setiap misalnya akhir semester anak saya tanya, tempatmu ada nggak studi tour? Ada ya. Kamu cari, kalau ada temanmu yang tidak ikut karena orang tuanya tidak mampu bayar, yang bayar ayah. Jangan sampai kamu seneng-seneng studi tour dengan temanmu, ada temanmu yang tidak bisa seneng karena keadaan orang tuanya. Kalau mau ujian, saya periksa doskrip anak saya. Buka, pensilmu berapa, garisanmu berapa, jangka, setip, rautan, kasih, bawa lebih banyak. Lo itu apa? Kamu datang lebih pagi, tanya temanmu yang lupa bawa, kamu pinjamin. Jangan malah diajarin, jangan dipinjam-pinjamkan gitu ya. Sehingga dari ini tumbuh jiwa sosial. Ya. Kalau waktu itu hari Jumat olahraga, selalu saya tanya, kamu dikasih uang saku berapa sama ibu? 5.000, cukup. Untuk apa? Naik bis pulang balik itu 3.000, 1.500, 1.500. Terus yang 1.500 untuk nanti habis olahraga makan soto di kantin sekolah. Yang 500 untuk beli es teh. Cukup. Belum cukup. Saya kasih 25.000. Untuk apa? Kamu cari, mungkin ada temanmu yang habis olahraga lelah capek, kamu jajan es, kamu jajan soto, temanmu karena orang tuanya nggak bisa ngasih saku, tidak makan. Jangan makan kalau ada temannya, ini untuk traktir temannya. Kalau enggak nanti kembalikan. Harus anak-anak kita itu disiapkan jadi pemimpin yang penuh kasih sayang seperti zaman Nabi. Sekarang ini pemimpin mikir dirinya dan keluarganya sendiri, yang diurus anak-anaknya sendiri biar jadi wali kota, jadi gubernur, jadi ini. Banyak rakyat miskin tapi keluarga dia yang diurus.
Masjidlah harus menjadi tempat menyemaikan calon-calon pemimpin yang peduli kepada mereka yang susah. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka zaman Nabi itu masjid itu dibangun sufah. Sufah itu seperti serambi. Siapa yang tidak punya rumah, anak-anak muda tidur aja di masjid. Ada 70 orang waktu itu, disebut ahlu sufah. Makannya disediakan oleh masjid, pakaiannya disediakan oleh masjid. Tiap hari mereka mengikuti Nabi, mencatat, mengingat apa yang dilakukan, apa yang diucapkan. Ya, ada Anas bin Malik umurnya baru 9 tahun, ada Abu Hurairah yang umurnya 13 tahun, ada Salman Al-Farisi yang umurnya 16 tahun. Semua menjadi sahabat-sahabat yang hebat, menjadi panglima-panglima orang yang hebat, menjadi gubernur, menjadi wazir-wazir yang hebat. Mereka orang-orang yang susah, yang ditampung di masjid. Sekarang banyak pengurus masjid kreatif. Masjidnya ditulisi, dilarang tidur di masjid. Coba. Padahal Nabi, ayo tidur di masjid yang nggak ada tempat tinggal, diurusin. Lah sekarang masjidnya dibangun bagus, kunci, tulisi, dilarang tidur di masjid. Ya, tidak bisa kita bayangkan nih. Maka ya umat Islam seperti ini keadaannya, tidak bisa merubah dunia. Maka saya begitu datang sampai di sini saya bahagia, karena saya lihat masjidnya belum ada pintunya. Saya berdoa mudah-mudahan tidak direncanakan pakai pintu. Coba masjid ini terbuka, enak. Siapa saja yang mau keluar masuk di sini. Nanti kalau ada yang mau tidur masjid kedinginan, kasih aja selimut. Gitu. Siapkan dapur. Sehingga kalau yang lapar malam-malam di rumah nggak ada apa-apa, biar ke masjid lah, meskipun cuma mau nasi goreng, ada dapurnya, ada mie. Biar masjid itu menjadi tempat bernaung. Pak Harto, presiden kita dulu, kenapa membangun 9.999 masjid amal bakti Muslim Pancasila? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik membaca autobiografinya Pak Harto, Soeharto, ya, pikiran, ucapan, dan perbuatan saya, Pak Harto menyampaikan, kenapa saya mendirikan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, membangun 9.999 masjid. Dipotong gaji PNS itu Rp50 per bulan. Pak Harto bercerita, dulu ketika bapak ibunya bercerai, ya, dia ikut pamannya di daerah Wonogiri, namanya Kecamatan Wuryantoro, di pelosok desa. Pamannya itu menjadi mantri tani di sana. Karena dia pengen sekolah, oleh pamannya ini disekolahkan di SMP Muhammadiyah Wuryantoro. Dari rumahnya ke sekolahnya itu 6 kilo. Di dekat situ ada SD. Adik sepupunya namanya Sukamdani, itu anak pamannya. Itu masuk pagi. Pak Harto SMP Muhammadiyah itu masuknya siang. Jadi kalau pagi Pak Harto jam 6 sudah berangkat, boncengkan Sudwikat Mono ini naik sepeda masuk sekolah. Pak Harto nunggu sampai siang mau sekolah SMP. Di mana nunggunya? Di Masjid At-Taqwa. Nah, kalau hujan dan lain sebagainya kan ada tempat berteduh. Nanti siang Pak Harto masuk, adik sepupunya ini nunggu Pak Harto pulang supaya bonceng bareng-bareng, nunggunya di masjid. Maka dia terpikir masjid adalah tempat perlindungan orang yang tidak mampu.
Coba kalau tidak ada masjid, kira-kira nunggu waktu pagi sampai siang berteduh di warung ya diusir oleh yang punya warung. Sehingga beliau pengen sebagai balas budi pada rakyat, jadi bangunlah masjid-masjid itu. Jadi masjid itu menjadi tempat perlindungan rakyat. Nah, kalau kemudian masjid dikunci, orang datang dari Jawa ke Cikarang ini tidak punya saudara, mau nginep di mana? Kalau terbuka kan masuk, Pak atau Dek, saya izin tidur, silahkan. Ini masjid adalah simbol perlindungan rakyat, orang yang susah. Pak mau kemana lagi? Wah, ini saya mau pulang tapi uang sudah habis untuk beli tiket. Ya, kita urus. Itu tiap hari di Masjid Jogokarian orang yang kehabisan tiket tiap hari ada. Bahkan biasa polisi malam-malam membawa orang, Pak ini kehabisan bekal mau pulang ke Medan, dari kantor polisi aja diserahkan ke masjid. Masjid yang ngurus tiket sampai pulang. Tidak hanya ke Medan, sampai ke Maroko. Ada waktu sebelum Covid itu ada orang Maroko itu mau buka bisnis di Jogja. Begitu mau buka, Covid, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa apa-apa, sampai uang bekalnya habis untuk kontrak rumah, makan sehari-hari, visanya habis, mau pulang uangnya habis. Dia ke Semarang, ke Masjid Baitur Rahman yang besar di Simpang 5, minta tolong, kepingin pulang Maroko, nggak ada uang. Masjid yang besar itu menyarankan ke Jogja saja, ke Masjid Jogokarian, insya Allah dibantu. Akhirnya kembali ke masjid kami menyampaikan, kita urus tiketnya, kita belikan habis 15 juta. Tapi begitu sampai dia ngabarin, alhamdulillah sudah sampai Maroko. Ternyata memang dari keluarga mampu, nanti kalau selesai Covid dia mau datang lagi untuk investasi di Jogja. Ya. Sekarang ini kami juga kalau Ramadan buka puasa itu ada relawan yang khusus datang dari Maroko untuk membantu menyediakan buka puasa. Ya. Jadi aqimis sholah, jadikanlah masjid itu tempat untuk sholat berjamaah, tapi juga tidak hanya berjamaah dalam sholat, tapi juga berjamaah dalam kehidupan. Maka sering saya sampaikan, banyak sekali di Indonesia bangunan masjid, tetapi sedikit sekali masjid. Karena apa? Karena yang ada baru jamaah sholat, belum ada jamaah masjid. Apa bedanya? Kalau jamaah sholat itu bareng-bareng sholat tapi tidak kenal satu sama lain. Ini rumahnya di mana, kerjanya apa, anaknya berapa, rumahnya kontrak atau rumah sendiri, atau mungkin sedang lagi nganggur kena PHK. Tidak saling tahu, itu namanya baru jamaah sholat. Selesai salam berdoa bubar. Kalau di Jogokarian kita tingkatkan menjadi jamaah masjid, sehingga kita tahu, oh itu si fulan itu sekarang lagi kena PHK, terus mau kerja apa, butuh modal berapa, masjid memberi solusi. Imamnya sholat, selesai mimpin doa, pulang. Tapi kalau imam masjid, dilihat ini, jamaah ini mungkin ada yang kesusahan. Oh, ini ada yang sudah 3 hari nggak nampak ke masjid. Ditanyakan, kenapa nggak ke masjid? Oh, ternyata lagi ada masalah. Ini
cari utangan kemana-mana, mau bayar kontrakan rumah belum dapat uang. Nah, masjid kan imamnya ngumpulin yang lain, ayo kita bantu jamaah itu biar selesai. Itu namanya imam masjid, bukan imam sholat. Maka infak masjid kalau bisa jangan satu peruntukan. Kalau di Masjid Jogokarian itu ada 17 kotak infak. Ada infak untuk musafir, jadi kalau ada yang kewajiban ambil uang dari itu. Ini infak untuk bantuan beasiswa, jadi kalau ada anak mau ujian belum bisa bayar, ambilkan dari situ. Ini infak untuk kebencanaan, kalau ada bencana alam ambilkan dari situ. Oh, ini infak untuk Palestina atau dunia Islam pada umumnya. Tidak usah digalang dana kalau mau ada, enggak, itu sudah ada tetap terus. Ada infak beras, kalau ada warga yang tidak mampu membeli beras, kita belikan beras dari kotak infak itu. Ada 17 kotak infak kita ini. Artinya apa? Berjamaah tadi, tolong menolong. Jangan sampai ya ada tetangga satu masjid kita, satu musola kita tidak bisa ikut ujian karena tidak bisa bayar SPP. Harus drop out dari sekolah karena tidak bisa bayar sekolah. Ini namanya berjamaah di masjid, bukan sekedar berjamaah sholat. Nah, maka kemudian mereka yang sudah merasa manfaat itu, kalau mereka sukses pasti mereka akan kembali menghidupi masjid, sehingga infaknya masjid tambah banyak karena banyak tambah orang yang sukses ya. Tahun 2003 itu infak masjid setahun hanya 43.200.000, sekarang bisa 12 miliar. Dulu zakat mal itu hanya 5 juta, yang bayar zakat hanya 19 orang. Sekarang yang bayar zakat sudah 659 orang. Zakat malnya 3,2 miliar. Dulu mustahik yang kita bantu, sekarang sudah menjadi muzaki. Bayar zakatnya ya ke masjid, infaknya ya ke masjid. Ya, itulah berjamaah, menjadi jamaah masjid. Dan di masjid ada imam masjid yang memperhatikan semua kondisi jamaah itu untuk diselesaikan bersama kalau ada masalah. Nah, jadi saya kira Nurul Islam ini bisa merintis. Ya, maka catat, mudah-mudahan ini bukan karena belum bisa membeli pintu, tetapi memang didesain masjid ini terbuka. Enak, orang datang mau jam berapa saja, numpang di masjid, numpang istirahat, ketemu banyak orang dari mana. Insya Allah masjidnya akan makmur. Ya. Maka dulu MH Ainun Najib itu menulis puisi dalam kumpulan puisi judulnya Sesobek Buku Harian Indonesia. Dia menulis, masjid di kotaku selalu dikunci apabila malam tiba. Seakan-akan Tuhan dikurung di dalam balik jendela kaca, hanya melambai-lambaikan tangannya. Ketika sholat tidak ditunaikan, ada seorang pengemis tua yang datang menghampiri masjid. Pengurus masjid menghadiknya, hendak mencuri sendal kamu ya? Maka pengemis tua itu pergi dan Tuhan Allah menyertai, meninggalkan jamaah yang ramai. Jadi yang menyembah itu tidak ada Tuhannya, Tuhannya mengikuti pengemis ini, kata MH. Ya. Jadi masjid harus menjadi solusi kehidupan masyarakat.
Saya senang sekali anak-anak banyak ramai di sini ya. Ngajinya bagus-bagus, sudah ngerti ghoribil Quran tadi, sudah baca pakai saktah kalabal rona. Wah, ini ngajinya bener ini ya. Bahagia orang tua nanti di surga akan diberi mahkota oleh Allah itu ketika anaknya itu mahir dalam Quran. Al-mahiru bil Qur'ani ma'asyafaratil kiramim baroroh. Coba ya. Jadi orang tuanya nggak bisa ngaji, anaknya ahli Quran. Wah, besok Allah menyerahkan kepada orang tua yang anaknya mahir Quran ini jubah kemuliaan di surga, dikasih mahkota keemasan karena bisa menjadikan anaknya mahir Al-Quran ya. Jadi sederhana saja mengelola masjid itu, jadikan masjid itu solusi kehidupan bagi masyarakat, terbuka, melayani, melibatkan sebanyak mungkin orang ya. Berat sama dijinjing, nah, istilahnya itu ringan sama dijinjing, berat sama dipikul ya. Jadi dulu saya hitung tahun 2003 itu pengeluaran masjid 43.200.000, kalau dibagi 12 bulan, dibagi 4 pekan, dibagi waktu itu jamaah masjid kita kapasitasnya 600, berarti sekali Jumatan itu biayanya 900.000. Kalau dipikul bersama 600 orang berarti cuma 1.500 rupiah tiap orang. Berarti satu orang itu cukup 200 rupiah sehari. Itu biaya masjid sudah selesai itu. Ya. Terus kita pengen mendatangkan imam yang hafal Quran yang suaranya bagus. Maka saya datengin, ada teman saya pengusaha, Mas sampean jadi imam masjid ya. Wah, Pak Ustadz tuh ngawur, saya ini bacaan saya jelek. Pahala imam itu besar sekali loh Mas, jangan ditolak. Lah iya, tapi saya nggak sempat belajar Quran, saya ngurusi bisnis sudah gini. Saya juga berusaha untuk bisa selalu datang berjamaah ke masjid. Gini ya Mas, saya bilang, haji yang rukun saja, rukun Islam saja bisa dibadalkan kalau nggak bisa berangkat karena terhalang. Maka sampean imamnya nanti saya carikan badalnya yang hafal Quran dari pesantren, tapi yang gaji sampean. Oh gitu, siap-siap. Waktu itu berapa? Ya waktu itu tahun 2003 ya sebulan 2,5 juta aja, siap tiap bulan. Tapi dibayar sekarang ya saya tiap bulan tidak mau nagih saya gitu ya. Akhirnya kita punya imam yang hafal Quran. Ya, karena imamnya hafal Quran, anak-anak tiap hari mendengar bacaan Quran yang bagus, bisa niru suara yang bagus. Kalau imamnya nggak bagus, ya anak-anak bacaannya nggak bagus. Zaman saya dulu imam nggak dibayar, makanya imamnya jorok-jorokan kamu yang jadi imam gitu ya, sak bisanya. Lah anak-anak ini kan homoluden, senangnya bermain. Karena bacaannya ya tidak fasih. Kalau Jumat ngimami baca al-a'la ya sabbihis marobika al-a'la itu sanuk kriuk. Wah sampai anak-anak itu, wah ini paling bacaannya surat al-kriuk katanya. Karena sanuk kriuk kafala itu jadi ya. Ya namanya anak-anak itu ya. Baru mau maju imamnya sudah ditebak kulhu meneh. Oh sekarang alhamdulillah anak-anak itu hafalannya sudah banyak, bagus-bagus, generasi muda.